Ya, saya lanjutkan kembali ya. Karena kondisi sudah lebih kondusif, saya kasih kesempatan Bung Pigai untuk mengklarifikasi pernyataan Anda tadi, Ya. biar nggak salah paham. Jadi kan tadi saya bilang, siapa saja aktor yang berhak diberi kewenangan mengajukan amikus ke peradilan. Di Indonesia, sesuai dengan undang-undang, itu yang diberi kewenangan itu adalah institusi kuasi yudisial seperti Komnas HAM atau beberapa lembaga yang diberi kewenangan untuk boleh menjadi sahabat peradilan. Sejauh yang saya paham, oleh karena itulah Haris dan Fathia kasusnya, LBH tidak pernah mengajukan, saya belum tahu ya, belum pernah mengajukan amiksi di peradilan. Walhi belum pernah, imparsial belum pernah mengajukan. Karena itu mereka meminta Komnas HAM mengajukan amicus curiae di peradilan. Karena individu belum ada pengalaman sejauh yang saya paham. Bukan, tidak ada. Jadi konteksnya itu ya. Itu maksud saya. Karena itu, apakah tidak hanya Ibu Mega, semua orang pihak pendukung pasang 01, 2 atau 3 yang mengajukan rame-rame mengajukan amicus curiae itu di Indonesia berbeda dengan Eropa dan Amerika. Belum ada. Karena itu apakah semua permohonan amikus ini apakah diterima hakim? Sejauh yang saya paham, hakim hanya tahu lembaga-lembaga institusi tertentu yang diberi kewenangan untuk individu belum ada ya. Yang boleh menjadi. Baik. Karena saya tangkap maksudnya Bang Pigai. Saya ini pelaksana dan menandatangani amikus. Tidak konteksnya sudah jelas. Saya kritik Ibu Mega. Siapa yang bilang bisa merendahkan Ibu Mega? Pernyataan saya boleh cek di dalam jejak digital. Hanya Ibu Mega lah yang saya hormati di PDI Perjuangan. Yang lain saya nggak hormati. Saya ke Bang Mardhani. Itu juga pernyataan yang nggak perlu dimunculkan di publik, Bos. Soal lu hormat sama orang apa nggak perlu. Ya, tolonglah kita ini saling menghormati, Bos. Ya, nggak perlulah yang sini-sini sebegitu dimunculin. Saya ke Bang Mardhani. Kalau itu Bang Mardhani, ini tidak hanya Bu Mega selaku individu, ada beberapa individu lainnya termasuk diantaranya adalah pendukung 01 yang mengajukan diri sebagai sahabat peradilan. Apakah konteksnya sama ini? Sama-sama ada kekhawatiran atau untuk nge-push MK atau apa poinnya sampai maju seperti ini? Ya, yang pertama terminologi amicus curiae namanya aja kadang-kadang kita salah gitu ya. Itu sesuatu yang baru. Bang Pigai udah biasa kali ya. Habib juga karena hukum udah biasa gitu, pengacara ya. Tapi buat saya ini sesuatu yang sangat positif. Ketika publik makin aware dan makin engage dengan yang ada di yudikatif. Selama ini kan eksekutif, legislatif, publik ada sarananya untuk engage, terlibat. Dan dengan amicus curiae ini ternyata di yudikatif juga kita punya loh lubang itu, loop itu. Dan nyun sewu ya, bukan cuma Bu Mega, sebelum Bu Mega ada banyak aktivis, artis, profesor, belakangan Habib Rizik dan lain-lain mengajukan diri menjadi amicus curiae. Buat saya ini positif bahwa PHPU perselisihan hasil pemilihan umum di MK mendapat perhatian dari banyak pihak. Seperti apa hasilnya tanggal 22 April nanti itu bersifat final dan mengikat. Apapun keputusan MK, bukan 9 tapi 8. Dan kita melihat ketika di MK kemarin kalau saya agak berbunga-bunga karena ada pendidikan politik. Bahkan izin Bib, itu beberapa argumen 01, 02, 03, bahkan ketika hakim tidak atas mengikut 01 atau 03, mengundang para menteri sebagai pemberi keterangan dan tidak berhak untuk bertanya, buat saya itu pendidikan yang sangat baik buat kita semua. Jadi saya apresiasi kepada Hakim MK. Karena mengundang 4 menteri dan bukan cuma 4 menteri. Pertanyaan-pertanyaan Pak Soehartoyo kah, Pak Saldi Isra kah, kemudian Pak Arief Hidayat, Bu Eni, Pak Ridwan, Pak Daniel, apalagi kawan kita Arsul Sani, itu pertanyaannya tajam dan betul-betul ingin tahu, sangat menghargai apa petitum dari 01, 03. Ulang dikit nih ya, ulang dikit buat teman-teman semua. Kenapa ada Curious
amicus curiae Amicus tadi curiae. karena 01 ingin petitumnya PSU, di mana Pemilihan PSU suara itu ulang, pemilihan suara ulang, yaitu Anies Pemungutan. Muhaimin, Prabowo ditambah bukan Gibran. Monggo dicari siapa dan Ganjar Mahfud. 33. Tapi kalau 03 berharap petitumnya PSU tanpa melibatkan 02, cuma 01 nomor 03. Jadi MK nanti akan memutuskan menerima atau tidak permohonan 1-2. Bisa jadi MK memutuskan, bisa jadi tidak. Dan kita MK ini speedy trial karena cuma 14 hari kerja. Betul. Karena itu tanggal 22 nanti akan diputuskan. Kalau saya melihat persidangan itu penuh dengan argumen-argumen yang sangat rasional, sangat detail. Ketika Habib bilang para menteri dihadirkan, mungkin kalau 02 menganggap kemenangan. Tapi kalau kami menilai berarti mestinya banpres yang dibagi presiden juga didetailkan. Badan ketahanan pangan juga dihadirkan. Karena itu diantara yang Terlibat juga di situ ya. kenapa ada bansos El Nino, karena BMKG nggak dihadirkan, ada banyak. Tetapi keseluruhannya cukup untuk hakim yang sekarang sedang bermusyawarah untuk memutuskan PHPU ini hasilnya seperti apa. Dan amicus curiae lagi-lagi buat saya adalah sebuah langkah yang sangat baik. Saya pribadi menyatakan apresiasi dan bravo buat Bu Mega. Beliau bukan jangan lihat itu aja. 2-3 hari sebelumnya, Nggi, itu ada tulisan yang sangat panjang dan indah dari Bu Mega di Opini Kompas. Apa yang ada di Opini Kompas dengan apa yang ada tertulis sama, bahwa demokrasi kita punya catatan besar dan diharapkan Hakim MK tidak membuat palu godam, tapi palu adil untuk menegakkan kembali demokrasi kita. Semua boleh berpendapat, tapi tetap 22 April 2024 Hakim MK yang kita berikan haknya. Pasti ada yang puas, pasti yang tidak puas. Karena di dunia ini memang keadilan relatif. Tetapi saya melihat dengan amicus curiae yang terus berdatangan, bahkan Bib katanya 10.000 dari 02 mau jadi amicus curiae, saya baca itu. Monggo saja, itu menunjukkan bahwa buat Hakim MK, mudah-mudahan ada yang melihat, betul-betul negeri ini sangat bergantung kepada keputusan yang adil dan negarawan dari Hakim MK. Jadi dan saya percaya Hakim MK akan melakukan keputusan yang terbaik. Begitu. Kalau saya percaya amicus dari 01, 2 dan 3 tidak akan jadi pertimbangan. Oleh Hakim? Nah. Kenapa Anda beranggapan seperti itu? Ya karena Hakim biasa meminta lembaga-lembaga yang diatur menurut undang-undang yang diberi kewenangan. Karena Boleh, itu 01, 2 dan 3 itu dianggap sebagai surat cinta. Sudah tersampaikan. Oke. Ini yang saya tahu, setiap orang berhak mengajukan diri menjadi amicus curiae. Dan lihat Bu Mega Ya. menyatakan sebagai Warga warga negara biasa. Setiap bukan ketua orang umum. yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara dapat memberikan keterangan. Ya, dan Itu ada dapat di mana? mengajukan diri sebagai Ada di mana? hukum Pak? online. Iya, hukum online. Ya. Di produknya Jadi apa, dengar undang-undangnya dulu apa? dong. Enggak, undang-undangnya apa? Loh, tadi saya tanya undang-undang ke lu Makanya nggak saya jawab. balikin Gua ke Anda. ngomong Anda dulu jawab dulu dong. undang-undangnya apa? Weh, Jawab di dulu sini undang-undangnya apa? disebut. Nggak, saya nggak mau jawab. Isi terus. Saya nggak mau jawab. Jawab undang-undangnya apa? Saya tidak mau jawab. Jawab undang-undangnya apa? Tidak mau jawab. Boleh? Makanya Anda Saya jangan tidak mau nanya, jawab. tidak nanya. Nggak ada urusan. Kalau Anda tanya, Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak Jawab. perlu, tidak perlu. Bapak-bapak. Jawab. Anda tidak bisa paksa Mana saya. undang-undangnya? Sebentar. Jadi saya Anda jangan sebutkan. nanya-nanya, jawab dong. Setiap Mas Habib, orang Di mana berhak undang-undangnya? Pasal berapa? mengajukan diri. Sebentar, boleh nggak sebentar? Undang-undang Setiap apa? orang berhak Ya. Anda mengajukan jangan diri, ngomong. oke? Gitu loh. Untuk menjadi amicus curiae. Hei. Sampai sekarang Hukum online siapapun bisa hukum nulis. acara Ngerti pidana nggak? kita Bang Dery, tidak Anda nggak ngerti, mengatur hukum online siapapun siapa bisa yang nulis. boleh jadi Kita amicus ingin curiae. membangun diskusi yang produktif, Hukum Mas pidana Habib. kita. Dia jangan sosok tidak nanya, soal mengatur. ancam orang. Iya. Boleh nggak? Beda. Saya Pendapat. sebutkan sumber tadi, oke? Ya. Soal undang-undang saya tidak perlu Undang-undangnya jawab. nggak tahu kan Ya. lo? Saya menyebut sumber. Ya nggak tahu undang-undangnya Saya aja yang apa. buat jawab, Sebentar. kagak tahu. Saya tanya undang-undangnya Jadi apa? saya Ini sebut konsep amicus curiae semua ini orang diatur berhak. di Undang-Undang Nomor Setiap 48 orang tahun berhak. 2009. Ya. Jadi
Pasal Inilah 89. tukang kutip loh. Anda ini cuma tukang baca clipping, ngerti nggak? Lah, Bentar. Anda saja saya tanya tadi Anda nggak aturan punya ilmu, mana, gitu. Saya tidak bisa tidak akan, jawab. baik, Bapak-Bapak, Jangan pemirsa di rumah saya tidak akan digas. melanjutkan diskusi Pak- ini. Kalau Pak kondisinya Deddy. seperti ini, saya Kenapa tidak akan ngegas? lanjutkan. Sebentar, saya harus sudah kembali. Kenapa? Bapak-bapak, Iya, terserah. Ayo, mau apa? boleh Serah nggak lu kita mau apa? berdiskusi Jual dengan Denin. beradab ya? Jual Denin. Mau Baca, apa? baca, Jual Oke. Denin. Lu mau apa Saya juga sudah- jual Denin. Oke, saya harus Lo sudah jual selesai. gua Ini tidak borong. bisa saya lanjutkan. Diskusi akan saya putus sebentar. Kami akan kembali saja saat lagi. Tetap bersama.